Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Sehat. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa bisa memimpin doa? Rizky. Nah, Rizky bisa memimpin doa ya. Sebelum mulai pembelajaran, nama saya kita terlebih dahulu berdoa di kelas. Nah, sebelum itu mari kita presensi terlebih dahulu. Nah, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Nah, Fajar kemana Fajar? Tadi Apa mandi? Nah, sebelum itu Ibu ada kata-kata motivasi nih. Ada yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan? Saya. Isinya Ingat, saat kamu malas-malasan, teman-teman kamu di luar sana terus berproses dan bertumbuh. Nah, betul. Nah, hari ini berarti kita tidak boleh apa? Tidak malas. Kalau malas, kenapa kalau malas? Bisa ketinggalan sama Teman-teman lain. Betul. Nah, siapa yang tahu materi hari ini? Terkait apa? Kemarin kalian belajar apa? Materinya? Pengembangan sosial. Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan materi tentang gejala sosial. Nah, sebelum itu ada tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami makna gejala sosial. Yang kedua, memahami faktor-faktor dari adanya gejala sosial. Yang ketiga, memahami dampak yang timbul dari adanya gejala sosial. Yang keempat, mengkaitkan pemahaman tentang gejala sosial dengan pengalaman nyata di lingkungan masyarakat sekitar. Ada yang tahu ini gambar apa? Pemulung. Ya, pemulung biasanya kenapa? Mereka mau Karena mereka tidak bisa memenuhi kehidupan dasarnya. nama apa hal tersebut dapat terjadi? Karena Tidak ada lapangan pekerjaan. Nah, iya. Nah, contoh gambar tersebut merupakan salah satu contoh dari adanya gejala sosial. Nah, siapa yang tahu gejala sosial itu apa sih? fenomena yang muncul akibat dari hasil interaksi antar individu dengan kelompok atau antar kelompok dalam masyarakat itu. Nah, betul. Nah, gejala sosial itu merupakan fenomena yang muncul. Nah, gejala sosial ini bisa muncul di masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Gejala sosial juga dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Untuk selanjutnya ada faktor-faktor dari gejala sosial. Nah, untuk itu Mas Afan bisa membacanya? Oh iya, untuk yang pertama faktor kultural. Faktor ini merupakan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat atau komunitas. Yang kedua faktor struktural. Ini merupakan sebuah keadaan yang mempengaruhi struktur yang disusun oleh pola tertentu. Nah, betul. Terus ini adanya faktor kultural. Faktor kultural ini berupa dari adanya kebudayaan seperti perilaku masyarakat sehari-hari. Nah, faktor struktural yang kedua adanya faktor dari struktural. Nah, faktor struktural ini berasal dari adanya interaksi antara individu maupun dengan individu dengan kelompok. Selanjutnya ada macam-macam gejala sosial. Yang pertama itu ada ekonomi. Nah, ekonomi ini berhubungan dengan pendapatan. Nah, contohnya apa aja? Bisa disebutkan? Fatin bisa disebutkan? Contoh dari gejala sosial ekonomi. Kemiskinan. Nah, betul. Kemiskinan salah satu faktor dari gejala sosial ekonomi. Yang kedua ada faktor budaya. Nah, kan Indonesia ini beragam budaya ya. Itu salah satu contohnya adalah
kayak budaya luar itu masuk ke Indonesia, itu termasuk dalam gejala sosial. Yang ketiga yaitu lingkungan alam. Nah, lingkungan alam ini bisa menyangkut aspek kesehatan, seperti contohnya itu kasus COVID kemarin. Itu termasuk gejala sosial karena penyakit menular. Yang keempat adalah aspek dari gejala sosial psikologis. Nah, perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh aspek psikologis. Contohnya seperti di organisasi jiwa maupun ikut sekte sesat seperti itu. Nah, selanjutnya ada dampak dari gejala sosial. Ada yang bisa jelasin dari gambar tersebut? Vika. Dampak dari gejala sosial yang positif itu mungkin adanya kemajuan teknologi, seperti sekarang ada banyak sekali teknologi yang berkembang. Kemudian kalau dampak negatifnya ya culture shock, misalkan biasanya juga kayak gini, kok ternyata di sini kayak gini gitu. Nah, betul. Bagus Vika, beri tepuk tangan kepada Vika. Nah, untuk dampak gejala sosial, betul yang dikatakan oleh Mbak Vika terkait dengan kemajuan di bidang teknologi. Nah, gejala sosial ini berdampak positif jika kita bisa mengatur atau mengelola dengan baik dari adanya dampak sosial tersebut. Nah, untuk dampak negatifnya itu berupa culture shock atau kita bisa kaget gitu, kenapa budaya asing masuk ke kehidupan kita. Nah, sepertinya kalian pada ngantuk apa enggak ini? Ngantuk. Ice breaking enggak? Bisa berdiri? Ya kan? Sepatunya kan? Ikuti instruksi ibu ya. Kalau ibu bilang mata, kalian pegangnya tangan. Kalau bilang tangan, pegangnya mata ya. Oke. Tangan mata. Mata kantornya bukan. Pegang tangan dan mata kalian sendiri-sendiri ya. Ibu sudah paham apa belum? Ya. Ibu bilang tangan. Mata. Ibu bilang mata. Tangan. Ayo pernah fokus, ayo fokus lagi fokus. Ibu bilang mata. Tangan. Ibu bilang mata. Maju. Satu kali lagi ya, fokus ya. Ibu bilang tangan. Ibu bilang mata. Ibu bilang tangan. Ibu bilang tangan. Nah, ada fokus. Ibu ada video, bisa ditonton ya. Oke. Sebelum menonton video, ini kalian bisa bagi kelompok ya. Bisa 3-3, satu kelompok ada 3 orang. Ada yang 3, ada yang 2 ya. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaannya. Kalian bisa mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Nah, fokus dulu ya tentang videonya, bisa dilihat terlebih dahulu. Waktu lalu statistik melaporkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 3,87 juta orang atau 8,47% dari total populasi penduduk. Jumlah ini merupakan yang terendah. Menurut standar garis kemiskinan nasional per Maret 2025, seorang penduduk hidup miskin pengeluarannya di bawah 609.199 orang per bulan atau hanya sekitar 20.305 rupiah per hari. Angka itu didapat dengan memakai metode ukuran yang berlaku sejak 27 tahun lalu alias sejak tahun 1998. Jika menurut Arif demikian pemerintah sendiri akibat negara pemerintah tidak menaikkan standar Disimak baik-baik ya videonya. miskin dan selama ini dilakukan pemerintah menjadi serupa agar para miskin seolah
yang tersediakan dari garis bawah. Ya. Nah, udah selesai. Kalian bisa mengerjakan ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Bisa berdiskusi ya sama teman-temannya. Kalau ada yang nggak mengerjakan bisa bilang ke Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Yang miskin itu datanya tidak ada. Ada yang mau ditanyakan? Ini ada yang kesulitan? Iya. Siapa yang udah selesai? Sudah Bu Afan. Untuk mempersingkat waktu, yang udah selesai bisa maju. Kelompoknya Vike. Ayo Afan maju. Iya. Kak kompak dulu. Disimak baik-baik ya. Saya Vika. Saya apa? Saya panik. Jadi kami mau izin untuk Salah satu gejala sosial yang muncul adalah ketidakpuasan terhadap data kemiskinan itu sendiri. Nah, ada yang mau ditanyakan? Beri tepuk tangan kepada teman-teman. Nah, untuk selanjutnya Ibu ada tulis. Kalian semua bawa HP tidak? Bawa ada kuis. Nah, bisa di-scan ya? Bisa tidak? Udah bisa? Mengerjakan semua ya, nanti biar dapat nilai. Kalau nggak mengerjakan nggak dapat nilai. Waktu mengerjakan kalian 5 menit ya. Bisa? Bisa semua? enak hilang. Bisa? Kuparas ke hati saya. Bisa tidak? Bisa. Udah pada bisa semua? Bisa. Pada bisa nggak? Udah ada yang selesai? Udah selesai berapa nih? Sudah. Yes.
Siapa yang juara 1? Ya, Betul berapa? 5. Iya. Iya, itu jadinya. Oh, kelas. Udah semua? Ya. Paras banget. Lanjut selanjutnya ya. Oke. Nah, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo, Mas. Oh iya, Boleh Paras. kesimpulannya adalah kan gejala sosial itu salah satu permasalahan salah satu gejala maupun itu bentuknya itu bisa yang gejala yang positif maupun yang negatif. Itu selalu terjadi sama di kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya yang positif itu kayak misalnya perkembangan zaman, terus kalau misalnya yang negatif itu kayak misalnya culture shock atau kayak gaptek itu juga termasuk. Betul. Terima kasih Mbak. Beri tepuk tangan yang keras. Nah, betul apa yang dibilang Mbak Paras terkait dengan pembelajaran hari ini, yaitu tentang gejala sosial. Gejala sosial itu bisa menimbulkan dampak negatif maupun dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk materi minggu depan kalian bisa mempelajari terkait dengan gejala sosial lebih mendalam ya, bisa dibaca melalui referensi buku maupun bacaan berita atau yang lainnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah seru, sedih, senang? Seru. Nah, cukup sekian dari Ibu. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.